Jaminan mutu kan bukan jaminan mutlak. Ya. Itu hanya effort kita untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Kalau kita mau nggak ada kecelakaan, gampang, nggak usah terbang. Pilotnya jangan cuma dia bisa menerbangkan. Narasumber kita yang saat ini bukan seorang pilot, tetapi beliau dikenal sebagai aviation expert atau pengamat penerbangan. Dan bahkan beliau seringkali menjadi narasumber berbagai media nasional maupun internasional. Beliau adalah Pak Gary Sujatman. Apa kabar, Pak Gary? Baik. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, lumayan. Walaupun agak flu-flu sedikit nih ya. Gitu Musimnya, ya ini Betul. yang bikin susah ini kan lagi musim hujan, deras. Benar. Dan ada wabah begini, kadang-kadang kita bingung sendiri kan masalah. Ini Tapi selalu selalu 3M. betul. Kita masing-masing sudah antigen juga. Jadi menjaga jarak juga. Betul. Untuk sementara kita lepas dulu. Ya. Gini. Dikenal sebagai aviation expert. Bahkan setiap ada kejadian pesawat, insiden ataupun baik di dalam dan di luar negeri, Mas Gary selalu dipanggil. Gimana bisa jadi disebut sebagai investigator kadang? Awal mulanya asalnya gimana? Investigator sih bukan ya, cuman ya pengamat lah ya. Saya banyak ikut di online aviation community di dunia, dan ada beberapa yang memang media suka ngintip ke situ buat ngelihat bocorannya apa sih, atau lagi ada apa sih yang menarik dari kejadian ini gitu. Dan saya sama beberapa teman di luar negeri dari beberapa negara di dunia itu kalau kita bilang itu kita namanya accident sleuthers. Jadi yang ada kita selalu ngelihat public available information apa, kita analyze benar-benar dari foto sampai crash site-nya sampai apapun itu. Jadi kita kayak pura-pura jadi investigator istilahnya. Teman yang kita tulis di beberapa accident dari sekitar tahun 2005-an itu akhirnya banyak peminatnya. Oh, tapi mempergunakan data yang valid juga ya? Ya, kita tidak menggunakan, kita bedakan fakta sama gosip, kita selalu bedakan. Jadi itu mutlak ya, di kita tuh requirement banget. Akhirnya itu banyak accident yang dipelajari dari flight path-nya sampai wreckage-nya, tipe-tipe puing-puingnya, macam-macam itu kita pelajari. Dan akhirnya ya masing-masing juga ada yang menjadi writer. Kalau saya ya karena kebetulan di Indonesia waktu itu banyak kecelakaan, akhirnya dipanggil lah. Waktu itu mulainya itu di kejadian Garuda 200 di Jogja. Itu pertama kali saya dipanggil sama media untuk jadi narasumber. Nggak lama habis itu kebetulan Aircrash Investigation lagi mau bikin episode buat Adam Air waktu itu. Adam Air. Kejadian Majene waktu itu. Ya, jadi dan itu baru saya ngelihat ternyata mereka ini yang selalu jadi acuan buat kita. Mereka pun juga sudah kurang data. Jadi saya gali semua informasi yang ada, akhirnya itu benar-benar skripnya ditulis ulang. Karena mereka sebenarnya hampir nyerah waktu itu. Saya bilang no, you cannot pull out. Kita harus segini jauh. Negara ini sangat mengharapkan episode ini. Yuk kita duduk bareng. Itu telepon malam-malam, ditelepon dari Kanada karena produser di sana. Sampai akhirnya mereka datang ke sini, kita bikin itu, dan itu yang membuat akhirnya ya kemana-mana ya kalau ada kejadian dicari gitu karena itu. Selalu ditelepon, malam-malam pun ditelepon ya. Yang lucu itu pernah, biasanya kita kalau kayak kejadian di Indonesia, kejadian di Malaysia, atau Singapura, atau di Asia gitu. Yang lucu pernah malam-malam ditelepon sama TV Rusia, pesawat Rusia jatuh di Mesir. Registrasinya bukan registrasi Rusia. Terus nelfonnya ke Jakarta, naik ke saya. Saya bilang, kamu nggak ada orang lain? Di sini udah jam 12 malam. I think you're the one available. Oh ya udah mau nggak mau deh gitu. Oh, nggak mau ya. Jadi nelfon Mas Gary juga ada ini time UTC-nya nih sekarang ya. Saya sekarang yang paling nggak enak itu adalah kalau ada kejadian di luar Asia, di luar time zone kita. Terus media lupa saya di mana, media luar ya, terus nelpon. Pernah saya telepon jam 2 pagi. Can you be live in 15 minutes?
I'm asleep. Ini jam 3 pagi. Ini jam 2 jam 3 pagi di sini. Oh ya, really sorry. Dan malam itu, saya lupa kejadian yang mana, tapi malam itu saya ditelepon 2 kali. Dengan kejadian yang Dengan berbeda. kejadian sama. Kejadian yang sama. Itu telepon sama RT, sama TRT, itu Turki sama Rusia. Oke. Akhirnya sejak itu saya tulis ya, kalau belum janjian, please jangan telepon antara jam segini sampai jam segini UTC. Udah. Kalau nggak, saya nggak bisa tidur bener-bener. Karena waktu itu kejadian itu, pasnya besoknya saya pagi-pagi saya di meeting. Oh. Jadi ganggu banget. Nah, tapi sedikit mengenai asal muasal nih, gimana sampai tertarik di dunia penerbangan? Kan saya dengar juga sekolah waktu itu di UK ya? Iya. Betul ya? Inggris. Ya. Nah, Inggris ya? Jadi gini, saya dari kecil itu nggak tahu kenapa, memang senang sama pesawat. Karena mungkin apa ya, pesawat itu the ultimate means of travel. Jadi kita mau travel kemana, negara lain paling cepat apa? Pesawat. Pasti. Kita mau ke ujung dunia paling cepat apa? Pesawat. Apalagi di Indonesia, negara kepulauan. Di Indonesia, ya, saya jujur agak malu dikit sih. Lebih banyak keluar negeri daripada di Indonesia gitu. Dan baru beberapa tahun terakhir nih mulai oh ya kesini. Gitu. Tapi saya ingat, saya dikasih tahu orang tua saya umur 3 bulan saya udah terbang. Dan foto saya di pesawat pertama kali itu saya masih umur setahun kalau nggak salah. Itu setahun atau 2 tahun, saya lagi lari cuman pakai popok, lagi lari di aisle-nya 707 Pan Am, dan di belakang tuh dikejar-kejar sama pramugarinya. Dan itu foto selalu nempel di kepala saya, bahwa ini saya tuh seneng lihat negara lain dari sini asal usul. Asal muasal. Kebetulan ibu juga dulu pramugari di Garuda, om saya juga pilot di Garuda. Kalau dibilang the only man who ditched twice and lived. Nah, terus Dan tinggal juga di sekitar area. saya tinggal waktu Halim, itu saya di Jakarta Selatan dari kecil, dan selalu dari umur 5 tahun itu selalu ngeliat pesawat tiap hari, karena tiap pesawat keluar masuk Halim Ya. setiap hari. Jadi dan orang tua saya juga memang karena senang traveling, jadi senang beli buku, apalagi buku-buku penerbangan yang ajaib kan di Indonesia belum ada, selalu dibeliin sama ayah saya. Jadi akhirnya saya pengen jadi pilot. Dikirimlah karena ya kebetulan dananya ada, dikirimlah sekolah ke luar negeri. Ayah saya bilang, discover the world, discover your potential, lihat kamu bisa apa aja. Oh, coba macam-macam, ya sampai ada, cuman nggak bisa ninggalin pesawat, nggak tahu kenapa. Sampai akhirnya di SMP, SMA saya itu kita sekolah asrama, dan itu ada program cadetship. Saya mau masuk ke Air Force Section waktu itu. Biasa seneng pesawat kan gitu. Tapi ditolak. Saya masuk ke Army Section. Tapi di situ belajar banyak ya, leadership dan lain macam-macam. Cuman ada satu yang lucu. Instrukturnya Air Force-nya kurang. Oke. Salah satu seniornya itu satu rumah asrama sama saya. Nanti kamu senang pesawat kan? Iya. Mau nggak kamu ngajarin kita di weekend? Kenapa? Ini ada berapa teman mau masuk ke Air Force Entry Exam buat Royal Air Force. Mau nggak bantu kita? Weekend ya? Ya weekend. Ngajar lah saya. Jadi dari SMP kelas 3, saya udah ngajar. Jadi saking tertarik malah jadi bisa tutor orang ya. Kebetulan memang teaching materialnya bagus banget di sana. Bagus banget itu. Sampai dari buku yang baru sampai buku yang edisi keluaran tahun 52 tuh ada di sekolah buat trainingin orang. Jadi belajar banyak lah. Saya juga nggak cuma sekadar ngajarin, tapi juga mau mendalami untuk itu. Udah ngikutin TOT tuh umur gitu. Terus akhirnya begitu mau masuk universitas, saya bilang sama ayah saya, "Pak, saya mau jadi pilot, boleh nggak?" "Nggak." "Kenapa?" "Ya kembali, paman kamu udah jatuh 2 kali, masih beruntung dia hidup. Coba kalau nggak tega nggak kamu lihat muka ibu kamu nangis-nangis." Mikir-mikir, iya juga sih gitu, karena saya ngajar juga paham resikonya kan. Akhirnya ayah saya bilang gini, penerbangan nggak cuma jadi pilot, banyak sekali di sana. Kamu mau ngapain, belajar apa aja mengenai penerbangan, selama bukan pilot, Papa dukung. Saya bilang, sebenarnya kayak gimana sih Pak, airline itu? Dan ini yang sampai sekarang saya pegang. Airline itu kayak bank sama toko roti.
bank apa? Karena kalau orang nggak percaya dia nggak naruh duit di situ. Kalau orang nggak percaya airline ya dia nggak mau terbang sama airline itu. Harus Toko trust dulu ya berarti. harus ada trustnya. Kenapa toko roti? Bisnis ini nggak punya inventory. Kalau toko roti akhir hari tutup toko dibuang atau dijual obral. Kalau pesawat tutup pintu kursi kosong nggak dijual lagi. Sama. Di situ yang saya selalu pegang sampai sekarang. Inilah keunikan industri dan sebenarnya dengan itu saya belajar banyak. Dan fascinating industri ini. Sampai sekarang saya masih learn new things. Jadi akhirnya setelah kembali ke Indonesia, kemudian Setelah kembali ke Indonesia, jadi waktu itu di Inggris, terus saya lanjutin kuliah di Australia, belajarlah kenal lah namanya plane spotting. Di sana kan terbuka banget gitu. Tiap weekend foto dan kenal lah dengan teman-teman yang kru, kenal lah teman-teman yang spotter, yang engineer dan lain-lain. Dan kebetulan ngambil finance, dan salah satu yang saya pelajari adalah airline finance. Gitu. Balik ke sini, nggak lama habis Krismon, peluang kita tahu lah susah. Akhirnya saya bikin perusahaan pemetaan sama beberapa teman dan juga ada partner dari luar negeri, pemetaan udara. Disitulah belajar hands-on operations di situ. Dari flight permit sampai kita nyiapin, kita budgeting buat fuel, buat flight, buat mission hours dan lain-lain. Dan itu kita dapat kontrak yang cukup intensif waktu itu. Cuman ya alasan satu dan lain agak slack lah sama partner-partner yang lain. Dia kabur, bawa alatnya dan bawa uangnya sayangnya. Jadi ya mulai dari nol lagi gitu. Tapi di situ saya belajar ya. Kita hidup kan pasti naik turun, ya kan? Saya nyoba kerja di bidang lain nggak tertarik akhirnya balik lagi penerbangan ya. Narik dan kebetulan ya karena waktu di pemetaan itu partner saya yang bandel itu ternyata juga konsultan penerbangan, saya juga belajar banyak dari dia. Jadi nggak rugi-rugi banget lah dia kabur gitu. Ada berapa aja yang saya bisa gunakan sampai sekarang buat nyari nafkah lah istilahnya. Ya, saya juga pernah dengar nih ada kejadian Mas Giri cek 5 juta dolar dirobek nih gitu. Itu kejadian tahun 2005 loh, nggak sih 2005. Jadi saya baru habis kena kendala yang perusahaan pemetaan saya tutup. Terus consulting lah, coba consulting. Ada beberapa teman kita di-approach oleh salah satu investor untuk bikin airline. Kita udah ke lapangannya, kita lihat corporate client-nya, potential corporate client siapa, udah kita bahas sama mereka. Mereka udah bilang requirement mereka seperti apa, kita bikinlah proposal seperti itu. Dan zaman itu cukup hanya dengan 5 juta dolar. Itu untuk pakai ATR 3 pesawat lah untuk satu area, kita keliling-keliling di situ. Cuma ada satu yang di tim kita yang punya other needs istilahnya. Dia ngotot harus pakai pesawat dari perusahaan temennya dia. Akhirnya berdebat lah. Pas di dinner, udah kita sepakat gini. Pas dinner, debat masalah pesawat. Jadi pas sedang ngamuk, itu jadi pas kita mau makan tuh cek ditaruh. Guys, eat. This is what you're gonna have after your dinner. Gitu. Dengar kita berantem, disobek sama dia. Nangis. Saya nggak bisa ngomong 2 minggu tuh. Sampai saya ya depresi banget gitu. Dalam arti, oh ya, reality nggak seindah impian gitu. Kembali ke investigasi yang dilakukan oleh Mas Giri. Apa investigasi yang paling memorable case-nya? Investigasi di tanda kutip ya, bukan resmi ya. Gitu. Kalau kasus ya accident case yang paling berkesan ya Adam Air tentu karena itu yang kejadian di Majene itu. Di Majene itu cukup misterius di awal-awalnya. Tapi ya kalau yang benar-benar berkesan itu Air France 407 yang di Atlantik A330 Airbus. A330 pitot tube-nya kena icing terus jadi unreliable airspeed. Padahal ironisnya itu flight terakhir sebelum diganti pitotnya dengan tipe baru. Ironis banget itu. Oh, mestinya ada service bulletin sudah. Dan itu memang sudah direncanakan habis flight itu diganti. Itu partnya udah nunggu di Paris. Gitu. Tapi ya kejadian itu dan investigasinya karena
apa ya, karena di dasar lautnya dalam banget, tapi saya belajar sama teman-teman untuk melihat apa yang kita bisa ambil fakta dari foto-foto, informasi yang ada, gitu. Dan kebetulan memang foto-foto banyak sekali gitu, dan itu memperlihatkan ada vertical impact. Jadi misalnya bulkhead bulkhead wall yang bukan besi, yang fiber itu ada vertical crumbling. Oh ini begini itu pada di dalam kondisi high speed. dia Malah tidak high speed. Ya? Di bawah 100 knot forward speed. Tapi vertical speed-nya lumayan. Jadi terus kita ngelihat data-datanya, akhirnya karena terbatas informasinya kita berhenti. Begitu hasil investigasi keluar, kontroversi timbul. Biasa, Airbus, side stick, bukan yoke. Badan bilang, oh nggak bisa ngelihat kalau ditarik atau dorong. Karena kiri kanan masing-masing punya. Karena masing punya, ada priority button, ada macam-macam. Ya, tapi memang ada warning ya, joule inputnya ya di situ. Dan di situ saya benar-benar terpaksa belajar Airbus. Karena selama ini kan Airbus saya nggak ikutan, bawain aja deh. Di situ saya belajar Airbus karena salah satu yang dari tim hobi investigasi itu instruktur Airbus, udah 20 tahun. Airbusnya Airbus 330 ya? Airbus 330. Jadi biasalah kalau Airbus pasti langsung ya banyak kontroversinya, bilang fly by wire, pilot not in control dan lain-lain. Tapi itu benar-benar saya digembleng untuk belajar Airbus. Karena ya salah satu anggota timnya dia udah instruktur lama dan dia bilang dia selalu nanamin ke saya, it's no different. It's a different philosophy, tapi ujung-ujungnya the pilot is in control. Gimana caranya? Gitu. Begitu reportnya keluar, ada masalah kendala antara komunikasi antara dua pilot itu, dan akhirnya ada satu pihak yang ngubungin saya. Saya baca kamu sama teman kamu sering diskusi masalah kejadian ini. Bisa nggak kamu kasih second opinion analysis based on hasil investigasinya? Kenapa? Karena ada yang mau nuntut, jadi mau ada tuntutan perdata. Oke, buat company. Antar dua perusahaan. Dan itu mereka merasa agak janggal. Karena mereka melihat, ini kan balik ke human factors sebenarnya, bukan technical factors. Memang ada precipitated by CP-TOT itu, cuman kan the loss of control is due to human factors. Jadi mereka bilang, masuk akal nggak argumen kita? Oke, saya analisa, itu 2 minggu, jam 9 pagi sampai jam 3 pagi tiap hari. Akhirnya saya bikin, ini semua final analysis. Conclusion-nya apa? Siaran breakdown. Intinya siaran breakdown. Jadi waktu dia stall, yang PM-nya bilang, ngapain kamu climb? Turun hidungnya. Baru turun dikit, pas di salah satu pitch angle yang menjadi standar pitch angle buat go around atau windshield recovery, yang PM-nya bilang, stabilize. Si PF-nya langsung begitu ngomong, kelihatan stick ditarik, ditahan. Selesai. Jadi disitulah. Kenapa itu akhirnya dua itu nggak bisa communicate. Yang PF-nya kesel, suruh turun nahanin hidungnya. Saya naikin suruh turun, maunya apa? Gitu. Yang kanan bilang, yang kanan mungkin ini kok nggak becus banget sih yang kiri. Karena sebenarnya breakdown-nya itu bukan itu, dari komunikasi mereka. Jadi itu benar-benar pertama kali saya mendalami human factors yang kompleks. Waktu Adam Air itu kan gampang, disorientation nggak punya apa, instrumennya salah satu dari pilotnya itu artificial horizon hilang, mereka in cloud, dan pesawatnya emang agak pincang istilahnya kan, miring. Oke, itu wajar, tapi yang Air France ini kompleks gitu. Semuanya ada datanya setelah investigasi. Kok masih bisa? Ya itu ternyata ujung-ujungnya simple. Kata-kata yang digunakan oleh kedua pilot itu yang membuat siaran breakdown. Itu sepele banget, tapi bisa sefatal itu fascinating banget buat saya. Ya, termasuk standar komunikasi antar krunya ya. Ya, karena gini, kita tahu standard communication. In normal condition, standard communication. How do we standardize? Gimana kita standardize communication di abnormal situation? Ya, that's what training is for, gitu kan. Ya, itu gunanya training ya. Nih, bener, banget di situ. Kemudian, ya baru-baru ini dunia penerbangan Indonesia berduka. Ya. SJ182 ini. Bagaimana tanggapan Mas Giri?
Kalau yang saya lihat dari kejadian ini ya, ini kita harus paham bahwa selama kita terbang, kecelakaan pasti akan terjadi. It's a game of numbers. Nothing we can do about it. Karena ranah kita di darat bukan di udara. Selama kita terbang, pasti akan ada kecelakaan. Bukan setiap kali, selama kita terbang pasti akan ada kecelakaan. Hanya saja bagaimana kita menekan tingkat kecelakaannya. Nah, setelah kejadian kemarin, banyak yang bilang, kok Indonesia kok jatuh terus pesawatnya dan lain-lain. Sebenarnya statistiknya tidak memperlihatkan itu. Kita sejak 2018, tingkat kecelakaan kita di bawah rata-rata dunia. Ironisnya, dalam 2014 kejadian Air Asia, itu kita di bawah tingkat kecelakaan dunia. Kita ambil negara mengambil langkah-langkah reaktif, peraturan macam-macam yang bersifat menghukum, padahal safety kan nggak bisa kita bangun dengan menghukum orang, harus ada kesadaran. Naiklah itu kecelakaan 1,8 kalinya. Diturunin lagi butuh waktu. Malah makin naik dengan Malah makin naik. yang semakin ketat. Dengan regulasi yang punitif, punitifnya. Aspek punitif yang salah, bukan aspek ketatnya, tapi aspek punitif yang salah. Akhirnya naik 1,8 kali. Butuh waktu lagi untuk kita nurunin, dan begitu kita masuk di bawah rata-rata dunia, terjadilah Lion Air. Tapi masih di bawah. Tapi kita udah belajar, jangan kayak gitu lagi ya. Kalau kita kayak gitu lagi, akan naik lagi. Dan benar, kita waktu itu Pak Menteri Perhubungan itu banyak sekali tekanan. Karena Lion Air lah, tiket murah lah, harus dihukum lah, dan lain-lain. Tapi saya udah bilang sama teman di perhubungan, jangan kepancing. Menteri jangan kepancing, kita yang pengamat jangan kepancing juga. Yalah, benar-benar berat banget ya. Tapi akhirnya apa? Menurun terus. 2019 kita di bawah lagi, dan malah di bawah setengahnya world average. Tapi 2020 kena pandemi, ini kena lagi. Nah, of course, kita nggak mau ada kejadian. Tapi ya kita juga harus melihat the bigger picture. Kita nggak seburuk dulu kok. Dulu tuh kalau kita ingat ya tahun 2007-2009, itu tiap bulan tuh ada satu pesawat glosor masuk ke berita karena glosor keluar runway gitu. Nah, sejak 2011 hampir nggak ada. Karena apa? 2011 itulah di mana negara, pemerintah, airlines, dan individu take this seriously. Dan resultnya cepat kelihatan. Nah, itu termasuk juga industrialnya memperlakukan training ya di sini. Dan kita mulai ngambil training. Jadi nggak cuma sekedar ngambil training apa yang ada. Kita butuh ini nggak. Jadi benar-benar mulai analitik ke jalan. Kita butuh ini nggak. Ini resiko kita di mana. Masing-masing orang melakukan itu. Dan itu kelihatan hasilnya. Tapi ironisnya itu, begitu bisa di bawah world average, kejadian. Naik lagi. Begitu masuk lagi, kejadian lagi. Gitu. Nah, ini kita jangan sampai karena kejadian Sriwijaya Air ini kita ngambil langkah-langkah reaktif lagi, karena itu akan sangat merugikan. Karena orang berbicara mengenai pesawat, masyarakat luas bicara pesawat tua ataupun bagaimana mengenai tidak aman menggunakan pesawat yang sudah berumur. Sebenarnya gimana secara regulasi ataupun aturan mengenai pesawat tua itu gimana sih, Mas Giring? Aduh, kalau pesawat tua ini never ending story deh ya. Soalnya gini, iya, saya paham. Secara historis, kita rada alergi sama yang namanya pesawat tua. Karena kalau kita lihat dari sejarah kita, begitu pesawat kita 20 tahun berjatuhan terus. Dari dulu, sampai tahun 2010 tadi. Kenapa? Masalahnya bukan di usia pesawatnya, karena kita nggak bisa maintain, atau kita tidak melakukan training yang proper terhadap kru. Decision making nggak jalan. Jadi hal seperti itu sudah penyebabnya. Nah, kita sekarang rata-rata average fleet age kita itu udah di bawah rata-rata dunia. Rata-rata dunia itu 15 tahun. Kita sekarang udah 14 atau 13 tahun gitu. Apakah pesawat tua itu jelek? Enggak. Kalau kita ngomong pesawat tua itu jelek, nah itu waktu kejadian lain pesawat baru keluar, baru 2 bulan terbang di maskapai. Sebelumnya yang lain di Denpasar baru 2 minggu terbang di maskapainya kejadian. Masalahnya bukan di pesawatnya. Masalahnya kita bisa maintain nggak pesawatnya? Kita bisa pahami nggak pesawatnya? Kalau kita ngomong batas usia, negara-negara yang menerapkan batas usia, itu rata-rata negara-negara yang nggak mampu meningkatkan safety mereka. Nigeria lah,
negara-negara Afrika yang lain lah, ada beberapa Latin American countries yang rada-rada aneh, Eastern European country yang ibaratnya negara bekas Uni Soviet yang lain pun nggak mau terima pesawat dari dia gitu. Nah itu hal seperti itu yang terjadi. Nah jangan kita karena kejadian ini kita reaktif terus saya bilang oh balik. Kita kan baru cabut batas peraturan batas usia Di dunia ada KM 115 yang ini ya, 151 115. Ya, yang baru ya 2020 ini ya keluar ya. Ya, jadi yang baru ini kita mengubah dari mutlak angka usia ke angka yang disesuaikan oleh pabrik dan negara dan regulator negara asal pesawatnya. Kalau pesawatnya usia 50.000 cycle harus dilihat. Masih layak nggak? Mau terbangin lagi, ada lagi additional requirement. Itu dilakukan nggak? Dilakukan, oke boleh lanjut. Kalau nggak dilakukan, sorry nggak bisa. Kan ada namanya aging aircraft program kan? Oke, mulai masuk aging aircraft program di cycle atau jam keberapa? Kalau itu dijalanin dan tidak ditemukan masalah-masalah, why not? Tapi kalau tidak dilakukan, sorry nggak boleh. Itu harus ketat di situ. Nah, Kementerian Perhubungan khususnya DKPPU udah nggak kayak dulu gitu. Sekarang auditnya berjalan, auditnya sering. Dan auditnya bagus, dinilai oleh ICAO, dinilai oleh IOSA, dinilai oleh FAA, sama EASA, oke. Gitu. Tapi itu kan jaminan mutu. Jaminan mutu kan bukan jaminan mutlak. Ya, itu hanya effort kita untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Kalau kita mau nggak ada kecelakaan, gampang, nggak usah terbang. Tapi kembali lagi ke masalah usia pesawat, ya tidak berpengaruh selama kita melakukan maintenance-nya dengan baik dan benar. Ya karena kan komponen sendiri pun ada masanya juga ya, ada usianya juga ya gitu ya. Ya. Komponen ada kalender, ada batas usia kalender, batas usia flight hours, batas usia cycle. Gitu. Mana yang kena duluan, ya ganti. Gitu. Tapi pesawatnya kan nggak kayak manusia, gitu loh. Jantung, kalau kita jantung udah lemah mau diapain? Pesawat, kalau kita manusia kita mau takut jantung, bisa, tapi mahal. Buat pesawat itu dibanding sama kayak manusia, itu nggak, ya mahal tapi maksudnya bukan saking mahalnya nggak feasible tuh nggak. Ya selama memang dilakukan inspeksi dengan penggantian tadi komponen sih, ya pesawat masih bisa dipakai. Betul. Jadi ada additional inspection yang harus dilakukan dengan bertambahnya usia pesawat. Selama itu dilakukan nggak masalah. Dalam hal ini kan inspeksi itu macam-macam, ada inspeksi CD, macam overhaul seperti itu. Ya. Bahkan pesawat bisa dibikin seperti baru lagi. Ya. Ini saya bukan expert di maintenance, tapi rata-rata A-check, B-check, C-check, D-check. D-check ini sekarang udah banyak diganti sama C1, C2, C3, udah. Karena kalau D-check itu kan bisa 6 bulan pesawat hilang. D-check itu kayak dibangun ulang. Cuman desain pesawat yang baru-baru, ya, itu sudah bisa hampir dibilang itu nggak perlu D-check lagi. Jadi nggak perlu di-strip, ibaratnya dibongkar ulang, terus kayak dibikin baru lagi, nggak perlu. Cukup bongkar komponen ini, lihat ada retakan atau tidak. Bongkar komponen ini, lihat ada tanda-tanda ini atau tidak. Kalau ada, siap-siap ganti. Kalau ada, tadi masih cuma sedikit, oke. Kita extend berapa ribu jam lagi. Atau nggak ada sama sekali, oke masih aman. Jadi hal-hal seperti itu yang dilakukan. Terus termasuk melakukan service bulletin dari manufaktur. Service bulletin dari manufaktur juga, kembali lagi, makin tua pesawatnya, service bulletinnya makin banyak, terus additional repair makin banyak, jadi sebenarnya satu yang susah kalau pesawat tua, modetnya setengah mati memang. Tapi selama rekornya komplit, kita bisa lakukan. Nah ini sekarang mau ngimpor pesawat tua, kita harus benar-benar make sure rekornya komplit nggak. Kalau nggak, perhubungan nggak mau kasih izin masuk. Dia nggak mau terbitin airworthiness certificate buat Indonesia, dia nggak mau. Karena apa? Ini kan kucing dalam karung jadinya gitu. Nah, kita kan nggak mau seperti itu. Ya bahkan ketika pesawat itu sudah dipakai oleh operator, ya operator juga harus berhitung juga, ya kan? Di dunia leasing tuh kita selalu ngelihat masalah previous operator siapa. Karena apa? Kita tahu nih kalau ada previous operator yang aneh-aneh,
ini maintenance logbooknya ini pasti ada yang 1-2 halaman hilang atau gimana, itu berat banget. Dan Indonesia sekarang udah ketat masalahnya. Ini kembali ke masalah usia dan leasing ini juga yang penting juga, kenapa kita kemarin mengubah batas usia menjadi sesuai panduan pabrik. Kalau kita lihat di tahun 2000 sampai 2007, waktu zaman kita ngadain banyak pesawat masuk, airline kecil-kecil pun masuk, dunia baru keluar dari resesi. Krisis moneter Asia dan 9/11. Di mana pesawat 737NG baru keluar di akhir 90-an. Bisa bayangin 737-200, 300, 400, 500 itu anjlok harganya. Banyak yang bisa kita ambil. Dan itu pesawat mungkin ada pesawat 7 tahun, di tahun 2002 saya bisa dapetin 737-400 bikinan tahun 94, di bawah 10 tahun usianya. Ya. Itu harga di bawah $250,000 sebulan. Makanya murah banget gitu. 737-200 Dan itu serviceable walaupun ditaruh di serviceable. Nevada segala macam tapi serviceable. Dan 737-200 itu antara 100.000 sampai 150.000 waktu itu. Tapi kalau 737NG 400.000, bedanya kan jauh banget. Jauh. Nah, makanya banyak yang ambil pesawat bekas. Nah, setelah setelah recovery, mulai itu makin muda makin mahal. Dan setelah krisis moneter Eropa, yang financial crisis di Europe kemarin 2007-2008, itu kita nggak lihat efeknya sama seperti Asia, di mana karena banyak technological progress, akhirnya airline mikir, udahlah yang lama kita buang aja, yang baru masih mahal. Nah, kita mau ngambil pesawat, kita nyari sweet spotnya di mana? Leasingnya turun di berapa? Sampai tahun 2010. Itu saya leasing baru sama leasing pesawat lama itu harganya nggak beda jauh, bisa cuma dibuat bisnisnya bisa cuma $50,000 sebulan. Ya, kita ngomong bukan 100.000, kita ngomong 200-300.000 sebulan. Which kalau udah kayak gitu kan tidak ada insentif untuk kita ngambil pesawat yang di bawah 10 tahun, bekas tapi di bawah 10 tahun. Murahnya di berapa? Murahnya di 15 tahun. Bisa nggak kita ambil ke Indonesia? Nggak bisa, batasnya 10 tahun. Era Indonesia banyak lose out di situ dibanding sama negara-negara tetangga gitu. Nah, sekarang dengan ada begini, kita masih ada batas usia pertama kali masuk yaitu 20 tahun, which oke lah. Tapi itu jauh lebih fleksibel buat maskapai. Ya, harganya kompetitif juga ya. Jadi kita bisa ngambil yang udah masuk ke sweet spot tersebut. Yang sayang kan kalau belum masuk ke sweet spot, bayangin ya kita masih mau bikin airline tuh modelnya berapa gitu. Dengan ketentuan, ini balik ke 2015, kita ngeluarin syarat permodalan. Terus dari pasal dan undang-undangnya, 5+5, 5 beli, 5 leasing. Itu sampai kita mesti punya modal $500 juta. Setengah miliar dolar. Setengah miliar dolar itu di luar negeri, saya bisa bikin airline 200 pesawat. Gitu. Di Indonesia itu cuma bisa bikin untuk 20 pesawat. Saya bilang ini nggak masuk akal. Gitu. Jadi, itulah kenapa peraturan diubah. Karena apa? Industrinya jadi nggak kompetitif. Kembali ke pesawat tua tadi, tapi negara-negara lain juga melakukan filter terhadap pesawat tua juga ya? Ya, filternya bukan berdasarkan usia, tapi berdasarkan standar. Yang kita paham, yang pertama kali diterapkan adalah noise. Ya, chapter 1, chapter 2, chapter 3. Saya bersyukur masih sempat terbang dengan pesawat yang masih stage 1, stage 2. Dan saya tahu tuh berisik kayak gimana gitu. Dan tinggal di dekat Halim itu dulu 737, dulu masih ada 747 yang awal-awal masih Dash 100 punya Japan Airlines. Itu kalau pagi-pagi take off dari Halim, pesawat kargo itu ya? Penumpang. Dia kalau dulu dia ngeron, paginya berangkat. Itu berisiknya bukan main. 747-100 yang mesinnya paling awal. Terus 727 SQ dulu terbang 727 dari Halim ke Singapura, itu berisiknya juga bukan main. Sampai waktu saya pindah balik lagi ke Jakarta Selatan di bawah jalurnya Halim, itu masih 737 Classic dan masih ada 727. Sampai saya tahu jam 1 pagi itu adalah pesawat 737-3NG take off ke Singapura atau ke Hong Kong, saya lupa. Pokoknya begitu pesawat itu take off, oke, komputer hematnya tidur karena jam 1 pagi. Gitu.
Sekarang itu Airbus A320 sama 737 800-900 itu take off tuh suaranya nggak ada apa-apanya sama yang dulu. Dan buat saya tinggal di situ nyaman, masih bisa kedengaran, tapi nggak mengganggu gitu. Itu ngaruh banget gitu. Cuman begitu ada klasik yang mesin lama, bukan yang Dash 3C tapi Dash 3B, nah itu ketahuan tuh di kuping tuh. Ini kargonya siapa di mana? Selain itu juga ada apa? RPSM, Ya, VSM, PBN dan PBN. emisi juga ya. Mengenai emisi, Emisi ya. Emisi balik ke fuel consumption sama noise. Dan di Eropa sekarang udah masuk ke chapter 4. Stage 4. Stage 4 noise chapter. Jadi udah nggak bisa. Itu sekarang 737 Classic bawa penumpang itu mesinnya kalau bukan Dash 3C udah agak susah karena marginal banget di comply sama stage 4. Gitu. berarti kita kembali lagi ke Indonesia. Di Indonesia, apakah regulasinya ini sudah ketat atau memang harus ditambah lagi? Regulasi udah bagus. Ya. Penerapannya tentu harus ditingkatkan. Jadi kembali lagi, kalau kita bilang peraturan kita nggak ketat, saya bilang coba kita compare dengan negara lain deh. Ya. Batas usia pesawat itu baru kemarin kita cabut, istilahnya. Masih ada tapi lebih longgar. Ya. Coba kita negara-negara lain, masih ada nggak? Enggak. Sekarang kita aja sampai harga tiket aja kita atur. Ya, rute itu perizinannya masih nggak segampang negara lain. Jadi peraturan kita ketat, sebenarnya masih sangat ketat. Tapi apa gunanya peraturan ketat kalau kita nggak bisa enforce, kita nggak bisa supervise, ya kita nggak bisa surveillance. Itu yang kemarin ditingkatkan dari tahun 2010 sampai 2017. Yang kita kejar bukan nambah peraturan seharusnya, tapi yang kita kejar itu adalah kemampuan regulator untuk melakukan surveillance, kemampuan personil di industri ini untuk memahami standar-standar yang ada dan bukan hanya sebagai syarat, tapi kenapanya itu juga harus. Maksudnya di dalam hal ini berarti training requirement-nya sendiri. Gitu. Training requirement, jadi sekarang training udah lebih serius nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu kan training kita bolos, baca buku semalam, datang ke ujian, dapat aja. Gitu kan. Sekarang udah nggak seperti itu gitu. Kalau misalnya ini orang kayaknya nggak paham, training center pun nggak mau ngirim dia buat exam. Gitu. Jadi filternya kan udah kita terapin. Karena apa? Justru dengan menurunnya tingkat kecelakaan, kita malah mulai bisa appreciate nilai kerugian sebuah kecelakaan itu seperti apa. Kalau dulu saking banyaknya, lagi ya udah, si ini ya udahlah mandi gitu kok. Sekarang coba lihat, ya ampun, kenapa kok masih ada kecelakaan? Beda dengan 10 tahun, beda banget dengan 10 tahun yang lalu. Ya, dalam hal ini juga operator sendiri juga meningkatkan standardized daripada Operator sekarang melihat benefitnya apa. Jadi tentu harus ada economic incentive tetap. Dulu ada saking banyaknya kecelakaan, tidak ada economic incentive-nya. Jatuh ya udah plegat, asuransi bayar ganti pesawat, selesai. Sekarang pesawat jatuh, asuransi saya naik jadi berapa ya? Dan asuransi sekarang nggak semurah zaman dulu, mahal. Belum crew insurance-nya, belum masalah izin masuk ke negara lain. Dilihat hasil audit kamu bagus tidak? Dulu enggak. Sekarang dilihat. Sekarang ada negara-negara yang maskapai dari Indonesia, kalau tidak punya IOSA approval nggak boleh masuk. Terbang di atas aja nggak boleh. Gitu. Jadi ada economic incentive untuk kita improve. Mengenai lalu lintasnya sendiri bagaimana? Mengenai di Jakarta sendiri kan ada SID, standar aircraft SID segala macam. Dan kadang ini kan ada aturan-aturannya bahwa ada altitude requirement di titik-titik tertentu, sehingga kadang pesawat boleh melewati daripada ketinggian tersebut gitu. Ya, SID itu kan didesain buat kalau lagi sibuk banget, ATC akan kewalahan untuk ngasih instruksi-instruksi. Jadi ikutin prosedur yang ini aja ya, ikutin prosedur yang itu aja ya, dan itu diikutin. Jadi menuruni workload dari si ATC dan juga mengurangi resiko air proximity. Cuman kembali lagi, setiap kali ada kecelakaan, ada aja yang ngomong, itu kok dikasih shortcut? Jatuhnya karena dikasih shortcut. Mulai dari mana? Mulai dari zaman Adam Air. Dari Adam Air itu pertama kali, shortcut dikasih direct to yang itu seharusnya bagus, dipermasalahkan.
Sampai sempat tahun 2007 itu, sampai bulan Juni itu shortcut dilarang sama Indonesia. Which kita bilang, ini nggak masuk akal gitu. Kosong, cuaca bagus, nggak dikasih shortcut. Kita buang-buang fuel nih. Buang-buang Cost fuel, juga buat company, buang-buang ya. fuel adalah buang cost, nambah emisi, climate change nih. Kita cuaca kan lagi aneh-aneh kan gara-gara itu juga. Nah, kejadian lagi ya waktu AirAsia. Bahwa orang tidak paham kenapanya. Oh, dia nggak ngambil weather information, nggak ngambil fisiknya. Emang pilot mau terbang kalau nggak bawa weather information? Nggak ada yang mau. Dapatnya dari mana? Komputer flight planning kan ada. Datanya sama dengan dari BMKG dikasih. Ya, dan ada self briefing juga. Dan self briefing juga waktu itu. Jadi kembali lagi peraturan kalau kita nggak bisa inform itu masalah sekarang harus face to face briefing. Awalnya kan satu flight sama dengan berapa square meters yang harus ada di ruang briefing. Bisa bayangin nggak dari Cengkareng Lion mesti punya berapa lapangan bola buat briefing. Nggak masuk akal peraturannya. Jadi pelan-pelan peraturan nggak masuk akal kita ubah menjadi yang lebih masuk akal. Pengertian ini yang lebih penting. Sama pentingnya dengan syarat mutlak. Ya. Punya syarat kalau kita nggak paham kenapa nggak guna. Karena begitu kita masuk abnormal situation di luar syarat mutlak tersebut kita nggak tahu. Itu yang sempat jadi sorotan di masalah audit dan training kita. Kenapa kita ada beberapa tahun ketunda nggak bisa dicabut dari EU ban, salah satunya itu. Ini syaratnya oke, mereka paham syarat, tapi kenapanya nggak paham, jadi finding di audit sempat. Baik, berarti baik regulator maupun operator harus punya good willing Betul. untuk melakukan itu ya. Betul. Kembali lagi, understanding-nya penting. Setelah sedemikian banyak, ini kembali lagi nih. Banyak dongeng ini. Aviation expert, investigator dan segala macam. Jangan investigator dong, bukan investigator resmi kok. Masih ada nggak sih pencapaian yang belum tercapai atau punya cita-cita apa lagi nih Mas Giri? Cita-cita ya, saya sebenarnya pingin gini. Dengan adanya wabah ini, kita ini dengan ada wabah ini dan juga kemarin perubahan undang-undang. Ini kita ada potensi masuk ke golden age lagi. Pasca pandemi ini, kita punya pasar domestik yang kuat. Ya, saya sangat berharap tinggal menunggu momen. Gitu. Dan ini udah banyak dengan peraturan yang diubah. Udah banyak investor nanya nih. Ini nanti kalau recover kayak gimana nih? Dan sekarang pengertian investor terhadap penerbangan Indonesia nggak cuma pesawat, airports. Saya kebetulan kemarin tahun 2019 ikut dengan program PPP, public private partnership untuk bandara antara pemerintah dengan swasta. Fascinating banget dan itu benar-benar peluang untuk kita bisa expand infrastruktur kita di penerbangan tanpa memberatkan APBN. Karena APBN uang pajak kita lagi gitu. Ada peran serta swasta berarti di sini. Jadi peran serta swasta dan itu tetap saya di situ role-nya kita ada panel ahli di situ, saya anggota di situ. Saya lebih ke flight operation sama aircraft performance waktu di situ juga. Tapi kita juga paham bahwa memang ini bagaimana kita men-safeguard kepentingan negara juga. Jadi nggak kita cuma kasih sembarangan ke swasta, tapi kepentingan negara juga harus dijaga. Nah di sini saya lihat potensinya banyak sekali. Dan kalau kita mau industri kita benar-benar maju lagi kayak pasca Krismon waktu itu, ini bandara ini kita nggak boleh lupain ini. Dan memang ya karena COVID ini juga investor lagi agak goyang. Tapi saya masih berharap saya bisa ikut di beberapa program PPP bandara lagi dengan Kementerian Perhubungan untuk itu. Kalau untuk cita-cita pribadi, saya ini ada satu keluhan sebenarnya. Saya capek dikira pilot. Dipanggil cap kadang ya. Saya tuh paling gini loh, I respect captains gitu. Oke, saya agak saklek ya sama pilot kadang-kadang gitu. I don't care if you're a captain or first officer. If you're wrong, you're wrong. If you're right, you're right. Saya nggak peduli ngeliat bar kamu. Tapi kalau kamu bener, kamu salah. Tapi justru karena saya saklek kayak begitu, dan saya ngomongnya nggak sembarangan, selalu saya punya referensinya gitu dasarnya. Saya tadi diledekin sama bar captain. Begitu ketemu, Cap, apa kabar? Saya bilang, kamu yang captain jangan manggil saya captain. Kalau mau zaman kayak saya waktu kadet dulu, saya sersan. Manggil sersan boleh, captain jangan, saya bilang gitu. Tapi diledekin gitu. Sampai akhirnya saya kesel sendiri. Jadi ini saya punya satu ambisi yang mungkin ada konyol gitu ya. Mungkin sudah waktunya saya nabung buat ambil TPL. Okay. Ya. That's good idea ya. Paling enggak ya oke lah.
usia gini buat jadi pilot commercial udah forget it. Tapi paling nggak have a pilot license karena apa? Sebenarnya yang dihitung tuh bukan sebenarnya gini, what makes you a pilot or not? Saya dengan pesawat terbangin dari instruktur udah sering dulu ya. Yang what makes a difference? Udah pernah solo belum? Saya pengen aja kalau bisa dapat gitu aja, paling nggak saya udah merasa oke. Akhirnya cita-cita sebagai pilotnya tercapai ya nantinya. Ya bukan sebagai profesi tapi sebagai hobi atau apa kan lumayan gitu. Tapi saat ini pun dengan adanya Part 91 di beberapa general aviation ini kan juga harus kita tingkatkan lagi ya di Indonesia ini. Ya ini sayangnya negara kita nih sudah 20-an tahun, 30-an tahun ini pada anti general aviation gitu. Semuanya diarahkan ke airline. Part 91 pun sekarang diharuskan punya struktur seperti airline, which doesn't make sense. Tapi tentu tidak segila tanda kutip yang diinginkan dulu. Kita udah mulai relax di situ. Tentu all stakeholders harus kumpul bareng untuk melihat ini sebenarnya general aviation mau dibawa kemana sih? Benefitnya apa sih? Gitu. Kita banyak lihat pengangguran. Dan pengangguran tuh mau cari jam dari mana kalau nggak dari general aviation? Gitu kan? Bukan masalah cari duit, tapi nambah jam terbang. Ada satu sih yang kita nggak bisa bohongin. Ya. Jam terbang tuh nggak bohong. Saya berbicara sama pilot yang jam terbangnya 1.000 sama yang jam terbangnya 10.000. Itu beda. Tapi memang kalau 1.000 jam tapi dia pintar, dia belajar, ya bisa lah ngomongnya kayak yang 10.000. Tapi kalau kita pukul rata, jam terbang nggak bohong. Jadi general aviation kita mesti, we have to decide. Kita mau bawa ini kemana. Karena ada celah juga untuk seaplane. Seaplane ya kita negara maritim. Tapi general aviation juga under threat sebenarnya. Kalau kita ngeliat dari commercial opportunities di general aviation, drone ini threat buat general aviation, tapi nggak bisa kita hentikan. Makanya nih kita benar-benar negara harus strategize. Ini general aviation mau kemana? Kembali ke tadi yang masalah bandara. Kebetulan sekarang juga ada beberapa pihak yang nanya, nggak perlu bandara gede deh, bandara kecil nih kalau nggak ada infrastruktur general aviation nggak akan naik. Kebetulan ada beberapa pihak yang tertarik untuk invest di sektor itu. Jadi maybe after pandemi ini kita bisa bawa general aviation ke arah yang benar. Bukannya selama ini salah, tapi untuk yang kita mau kembangin apa? Training kah, hobi kah, pleasure flight kah, atau aerial work kah, itu yang kita mesti cari, yang mana mau kita fokusin di awal. Ya, semoga sektor transportasi Indonesia ini segera pulih ya. Mau nggak mau, itu kita beruntung ya, negara kita pasar domestik gede. Cuman kita Desember kemarin masih baru 50% dari jumlah penumpang per bulan. Tapi jumlah movementnya udah kembali ke 70% karena bawa kargo. Nah ini kalau kita compare dengan negara-negara lain, kita jauh di depan mereka untuk recovery. Kita punya aset yang harus kita gunakan, itu pasar domestik kita. Sebelum ditutup ada dua nih. Ada rasa terima kasih yang belum tersampaikan nggak? Atau ada rasa terima kasih yang belum disampaikan? Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih ke personel di dunia penerbangan kita yang fokus di safety. Ini bukan tugasnya gampang. Kita berada di culture yang dimana senang cari kambing hitam. Dan kita tahu di SMS creed-nya adalah kita memanusiakan manusia bukan dengan menghukum, tapi dengan raise awareness. Struggle, saya juga pernah kerja sebagai safety management officer. Nggak gampang, gitu. Raise awareness itu juga, susah banget. Tapi kita tetap harus bina ini untuk bisa tetap maju, dan PR-nya masih banyak. Kita tingkat kecelakaan sudah turun di bawah global average, tapi tingkat fatality per accident kita masih tinggi. Ini PR buat teman-teman yang di safety, dan saya harap tetap bersikeras untuk improving safety, terlepas dari orang di luar penerbangan ini mau ngomong apa. Karena setiap ada kecelakaan, pressure untuk kita reaktif, nyari kambing hitam itu banyak sekali. Kita semua sekarang sudah paham, safety kita tidak bangun dari situ. Jadi ya benar-benar kalau terima kasih ya ke mereka. Kalau tanpa mereka, kita mungkin masih setiap bulan lihat di berita ada pesawat glosor, pesawat jatuh. Ya, they've done their work, cuman ya belum selesai. Tapi we need to appreciate where we are. Ya, PR masih panjang, tapi ada keinginan buat memperbaiki semua ya.
Terakhir pesan buat generasi muda. Ya, generasi muda. Apalagi lagi dengan wabah begini ya. Wah, ini sabar ya. Saya tahu sabar tuh gak gampang. Orang tua udah ngeluarin uang hampir 1 miliar, tapi kok peluangnya kok gitu-gitu aja, dikit sekali. Tetap bersabar, tapi ingat bersabar bukan diem. Bangun network masing-masing. Ya. Saya ada di beberapa komunitas. Kita bisa ngobrol isu-isu apa. Kenapa bro sih? Mungkin ada yang bisa nulis di YouTube komen, Kak, tolong dong, ini saya mesti ngapain, atau saya ingin tahu beberapa hal. Kita bisa bangun community. Gak harus satu community, beberapa community. Karena tiap orang istilahnya beda-beda ya. Itu cukup banyak sekarang. Dulu ada Indoflyer. Ini kita lagi mau bangkitin lagi Indoflyer. Saya ada di IFAU. Terus ada juga ilmu terbang. Ada lagi forum Karpen, ada lagi forum Dirgantara Muda. Banyak sekarang. Praktisi dan penerbang juga ada. Ada juga gitu. Nah itu larilah ke komunitas tersebut, bangun networknya. Bangun network bukan artinya minta dimasukin KKN, enggak. Tapi kalau kita masukin aplikasi, pasti aplikasi lihat nih, ada yang kenalin orang nggak? Ada yang bisa tahu nggak nih orang bener atau nggak becus atau cuma ngomong doang? Itu kenapa kita butuh networking. Harus ada orang yang bilang, oh ya saya kenal dia. Dia orangnya begini. Jadi si recruiter bisa menilai, oh mungkin bukan cocok buat yang sekarang, tapi buat yang berikutnya. Atau oh ini cocok sekarang kita masukin. Itu aspek kenapa butuh networking. Keep current ini penting. Kita di penerbangan sangat tergantung dengan ADMP, Aviation Decision Making Process, yang beda dengan CDP, Conventional Decision Making Process. Di darat beda. Gimana kita keep current? Keep current, gini deh, beli joystick di bawah 500.000 bisa dapat, ada radarnya pakai twist, 200.000 bisa dapat simulator, flight simulator, taruh di Setup di rumah juga bisa. Setup di rumah bisa. Ya. Bukan buat handling nggak bisa. Handling gini to be under aircraft atau training device yang certified. Tapi satu yang bisa dilakukan benar-benar di dalam simulator, navigation dan decision making kita. Karena apa? Pas di recruitment, 3 hal yang dilihat oleh airline, si recruiternya. Pertama handling, masih ingat nggak dia cara handling? Ya, saya kemarin lihat di satu recruitment airline, 3 ini banyak yang udah rontok. Karena apa? Karena mereka nggak praktis. Dan lama sekali ya. Kadang ada yang sudah 2-3 tahun. Sudah 2-3 tahun gitu. Dan sampai saya kebetulan di komunitas online simulator. Kita punya series training program di situ. Jadi dari private pilot sampai commercial pilot itu ada. Dan buat ATC itu training modulnya banyak. Dan mereka yang ikut itu saya bisa lihat mereka terbang di simulator lebih bagus daripada orang yang sudah punya CPL tapi sudah 3 tahun nganggur dan nggak ngapa-ngapain, taruh di simulator buat airline recruitment, kalah dia sama yang dari itu sayang gitu. Jadi invest in a simulator. Nah. Dan tapi tempatnya pun juga sekarang cukup banyak ya. Ya, ada simulator yang buat training, ya, yang certified buat training bisa pakai itu, atau simulator yang di rumah buat ngasah decision making sama navigation. Betul. Ya salah satunya di tempat kita ini FS Training Center. Training ini ya, terus juga Cessna 172. Dan juga kalau bisa, kalau kita mau invest di simulator buat di rumah, satu, ikut online simulator community. Kita terbang di real environment di mana ada penerbang yang lain. Jadi kita benar-benar radio teleponi juga tetap kita harus asah, navigation, flight plan harus kita bisa masukin. Macam-macam, ada event yang rame di mana kita mungkin malah di flying school, ada teman di flying school, waktu itu bilang, ada teman yang dulu di flying school nggak pernah punya kesempatan terbang di airspace rame. Begitu dia ikut event, kaget dia. Ternyata terbang di crowded airspace kayak begini ya. Waduh, kok saya jadi nggak pede jadi pilot? Orang tua kamu udah keluar 1 miliar tuh. Ayo, latihan. Itu modal nggak sedikit loh itu orang tua keluarin. Tolonglah teman-teman yang ab initio yang masih menunggu ada peluang, latihan. Invest kecil-kecil lah, joystick, simulator, kalau bisa ya ikut dengan online community itu akan sangat membantu. Dan ini ada bocoran, salah satu airline yang rekrut, itu kalau ngeliat dia dari komunitas itu, dia akan nanya, orang gimana? Terbangnya sehari di komunitas itu gimana? Oke, kita tarik untuk assessment. Itu membantu, gitu. Karena di kita pun training captain pun ada di komunitas kita gitu. Jadi consider that ya, itu akan sangat berguna.
Daripada diem, ya belajar, belajar, dan Ya. belajar ya. Sabar bukan berarti diem. Baik, Sorry, kelamaan banget tuh jelasin deh itu. Itu Oke. passion dan hobi itu. seru sekali nih perbincangan, tapi harus kita akhiri juga. Semoga kita dapat berjumpa lagi Mas Iri ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Akhirnya terus kita akhiri obrolan aviasi kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.